Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seringkali dalam suatu majelis ilmu, apalagi dalam bulan Ramadan seperti saat ini, muncul pertanyaan dari peserta pengajian, yaitu bagaimana caranya menjaga istiqomahan semangat dalam beribadah. Misal seperti Ramadan saat ini, menjaga keistiqomahan dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagi seorang yang beriman yang memiliki visi besar dalam kehidupannya, menginginkan keistiqomahan dalam menjalankan ibadah-ibadah, apalagi dalam Ramadan seperti ini. Untuk mengurai persoalan ini, akan kita angkat sebuah kisah. Suatu hari, Rasulullah SAW didapati tengah sholat malam. Sholatnya lama sekali, hingga kaki beliau pun bengkak. Mendapati hal ini, Ibunda Aisyah pun bertanya-tanya, kenapa Rasulullah SAW masih melakukan hal seperti ini? Padahal, beliau adalah pribadi maksum, yang telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosanya, dijamin masuk surga, tapi ibadahnya masih begitu tinggi, begitu semangat, begitu banyak. Maka ketika ditanyakan hal ini kepada Rasulullah SAW, baginda pun menjawab, apakah aku salah menjadi pribadi yang bersyukur? Sahabat muda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah ini kita bisa ngambil satu kesimpulan tentang bagaimana cara kita menjaga keistiqomahan, bagaimana cara langkah kita menjaga semangat ibadah, yaitu tumbuhkan rasa syukur dalam diri kita. Ketika rasa syukur tumbuh, hadir dalam diri kita, maka tidak ada lain pantulan dari rasa syukur itu kecuali ibadah yang istiqomah. Seperti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Beliau merasakan begitu besar anugerah yang Allah berikan kepada beliau, hatta dijamin masuk surga. Maka timbal balik dari itu semua adalah mensyukuri, dan tidak ada cara lain untuk mensyukuri, membuktikan rasa syukur itu kecuali meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pun demikian tentang Ramadan ini. Kalau kita ingin menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah, mulai dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan, maka coba tumbuhkan rasa syukur ini. Mensyukuri Ramadan adalah anugerah terbesar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana untuk merasakan bahwa Ramadan ini adalah anugerah terbesar dari Allah? Maka lakukan introspeksi diri. Sebab dengan melakukan muhasabah ini, sering kita mendapatkan nilai-nilai kehidupan. Maka misal, betapa kita adalah sosok yang luar biasa, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pribadi hamba yang bisa memasuki bulan Ramadan dan melakukan amal-amalan. Sebab di luar diri kita ternyata banyak sekali orang mengharapkan berjumpa dengan Ramadan, nyatanya Allah cukupkan umur mereka. Bahkan ada sebagian mereka sudah berada di gerbang Ramadan, tapi Allah tetapkan tidak masuk, maka tidak masuk. Apalagi dengan pandemi corona ini. Kita tahu informasi berapa ribu orang di seluruh dunia ini meninggal tersebab terkena virus corona ini. Bukankah ini kesyukuran yang luar biasa yang harus kita syukuri? Nah, lalu bagaimana rasa syukur itu kita wujudkan? Tidak lain adalah meningkatkan, selain mengucapkan Alhamdulillah, tidak lain juga dengan meningkatkan ibadah kita sebagaimana telah dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Dari sini tidak ada lagi alasan sejatinya untuk kita berleha-leha. Kalau kita sudah hadir rasa syukur itu dalam diri kita, maka tidak ada lagi
Istilahnya kita akan berleha-leha dalam menjalani Ramadan ini. Sebab bila itu yang kita lakukan, maka bukan syukur yang telah kita lakukan, tapi adalah kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu bila ini terjadi pada diri kita, maka termasuklah kita pribadi yang merugi serugi-ruginya. Sebagaimana sebuah hadis, pernah suatu hari Rasulullah SAW naik ke tangga mimbar beliau. Setiap menaiki satu tangga beliau berucap amin, naik lagi mengucapkan amin, naik lagi mengucapkan amin. Para sahabat bertanya, ada apa gerangan? Ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah dan turun, para sahabat pun bertanya tentang perihal kejadian itu. Maka jawab Rasulullah SAW, salah satunya ketika beliau menaiki satu anak tangga, Jibril berdoa kepada Allah, celaka bagi orang yang menjumpai Ramadan, tapi ketika selesai Ramadan dia tidak mendapatkan keberkahan dari Ramadan. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan, mengamini doa daripada Jibril. Sebagai orang beriman, tentu kita tidak mengharapkan doa dari Jibril yang diamini oleh Rasulullah SAW menimpa diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, mari kita optimalkan Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Lakukan ibadah-ibadah sebanyak-banyak mungkin yang bisa kita lakukan. Salah satu untuk memancing itu kembali, syukur menjadi kata kuncinya. Demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.